Halo teman-teman, kalau kamu mau daftar beasiswa atau mau kuliah, baik dalam negeri maupun luar negeri, kamu harus bikin surat motivasi beasiswa atau motivation letter. Di video ini, saya mau bahas cara membuat surat motivasi beasiswa atau surat motivasi kuliah, sekaligus contoh aslinya. Simak terus. Selamat datang kembali di channel ini. Nama saya Budi dan sekarang saya lagi kuliah di University of Leicester di Inggris dengan beasiswa LPDP. Di channel ini saya membahas informasi dan tips seputar kuliah di luar negeri. Supaya kamu gak ketinggalan, silahkan subscribe dan aktifkan tanda belnya. Surat motivasi beasiswa atau motivation letter itu beda dengan surat rekomendasi beasiswa atau recommendation letter. Saya udah bahas recommendation letter beserta contohnya di video yang lalu. Silahkan ditonton kalau kamu belum tonton setelah video ini selesai. Linknya juga ada di deskripsi. Perbedaan utama antara surat motivasi beasiswa dengan surat rekomendasi beasiswa itu ada dua, yaitu dari sisi pembuatnya dan dari sisi konten atau isinya. Surat rekomendasi itu dibuat oleh orang lain. Jadi orang lain yang menceritakan tentang kita. Meskipun bisa aja kita bikinin draftnya, tapi sudut pandangnya adalah dari orang lain. Surat rekomendasi isinya memberikan testimoni tentang kita, bagaimana persepsi orang lain terhadap kita, bagaimana dia memandang kelebihan dan kelemahan kita. Sedangkan motivation letter adalah surat yang kita bikin sendiri. Jadi kita menceritakan tentang diri kita sendiri. Isinya menceritakan tentang alasan kenapa kita mendaftar beasiswa atau mendaftar kuliah dan sebagainya yang nanti akan saya bahas lebih dalam. Ada 5 tips cara membuat surat motivasi beasiswa atau surat motivasi kuliah. Saya akan bahas secara rinci berdasarkan pengalaman saya dan saya akan kasih tahu apa yang harus ada dan apa yang sebaiknya kamu hindari. Yang pertama, motivation letter itu harus to the point. Menjelaskan apa tujuan kita mendaftar beasiswa atau mendaftar kuliah. Kamu nggak perlu menceritakan tentang diri kamu secara detail karena itu sudah tercover di dalam CV atau daftar riwayat hidup. Jadi nggak perlu memperkenalkan diri karena motivation letter itu bukan CV. Cerita tentang diri kamu itu akan ada di resume atau CV atau daftar riwayat hidup. Langsung aja jelaskan apa tujuan kita ikut seleksi beasiswa atau mendaftar kuliah. Dan kamu harus bisa menyebutkan tujuan yang sangat spesifik. Jangan menyebutkan tujuan yang umum. Misalnya, saya mendaftar beasiswa ini supaya bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu nggak jelas, bro. Kamu harus jelas apa tujuannya. Saya mendaftar beasiswa atau ikut kuliah ini untuk mendukung karir saya sebagai akademisi, begitu, atau karir saya sebagai wartawan, atau karir saya sebagai seniman dan sebagainya. Jadi harus langsung spesifik apa tujuan yang terkait dengan beasiswa yang kamu ambil atau kuliah yang kamu ambil. Tips nomor 2, surat motivasi beasiswa atau surat motivasi kuliah harus menjelaskan alasan kenapa kamu layak untuk mendapatkan beasiswa atau kenapa kamu cocok mengambil kuliah ini. Kamu harus tahu masing-masing pemberi beasiswa atau kampus tujuan kamu kuliah itu punya kriteria yang berbeda-beda. Mereka mencari kandidat yang berbeda-beda. Jadi, kamu harus sesuaikan profil kamu dengan beasiswa atau kampus yang kamu sasar. Tapi umumnya, yang dicari oleh pemberi beasiswa atau kampus adalah orang yang mau memberikan kontribusi. Penting sekali untuk kamu jelaskan apa kontribusi yang bisa kamu berikan kepada masyarakat luas. Itu yang paling dicari oleh para pemberi beasiswa dan kampus-kampus top. Masih ada 3 tips lagi. Simak terus sampai selesai. Nanti saya kasih bonus contoh surat motivasi beasiswa punya saya yang sudah terbukti lulus beasiswa LPDP dan diterima di kampus luar negeri. Ini gratis buat kamu. Saya juga udah buatkan playlist tentang dokumen-dokumen persyaratan beasiswa. Linknya ada di deskripsi. Sekarang tips yang ketiga. Surat motivasi beasiswa atau surat motivasi kuliah itu harus menyebutkan pengalaman kamu. Terutama adalah pengalaman kerja. Kamu sebutkan pengalaman kerja yang sudah pernah kamu dapat. Pengalaman kerja termasuk juga pengalaman berorganisasi.
kamu sebutkan pengalaman kerja dan berorganisasi yang relevan dengan beasiswa yang kamu sasar atau kampus yang kamu tuju. Nah, kalau yang belum pernah kerja gimana? Yang masih fresh graduate, kamu bisa menyebutkan pengalaman mengikuti organisasi selama kuliah, pengalaman ikut volunteering, kegiatan sosial, dan sebagainya yang masih relevan. Kamu juga bisa menyebutkan pengalaman magang, meskipun kamu nggak dibayar, nggak kerja, semacam PKL begitu ya, atau KKN, itu kegiatan kamu ngapain aja, itu juga bisa diceritakan sebagai experience kamu. Tips yang nomor 4, ini penting banget. Motivation letter, baik itu untuk beasiswa maupun untuk mendaftar kuliah, itu harus berisi kata kunci atau keyword yang sesuai dengan beasiswa yang kamu tuju, programnya apa, atau program studi yang kamu ambil itu mempelajari apa. Ini terutama kalau kamu mendaftar beasiswa atau mendaftar kuliah ke kampus dengan persaingan yang tinggi. Beasiswa atau kampus yang pendaftarnya sangat banyak, itu proses seleksinya tidak mungkin akan dibaca satu persatu surat motivasi beasiswa atau surat motivasi kuliahnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan searching keyword atau kata kunci di dalam surat motivasi beasiswa atau surat motivasi kuliah. Ini kan semacam lamaran kerja ya, surat motivasi beasiswa atau surat motivasi kuliah itu. Kenapa kamu layak diterima? Jadi mereka akan mencari keyword yang pas, barulah nanti surat motivasi yang sesuai dengan keyword yang mereka inginkan, itulah yang akan dibaca. Kalau motivation letter kamu tidak berisi keyword yang mereka cari, itu nggak akan dibaca. Aplikasi kamu otomatis ditolak, nggak akan dibaca, nggak akan dipertimbangkan. Jadi penting sekali untuk memasukkan apa sebenarnya kata kunci yang pas untuk beasiswa ini atau untuk kampus atau program studi ini. Ini saya nggak bisa kasih satu persatu ya, karena pasti harus kamu sesuaikan. Oh, kalau beasiswa ini kata kuncinya ini, kemudian kalau kampus ini atau program studi ini kira-kira kata kuncinya apa. Nanti kita diskusi di komentar ya. Nanti saya akan pin komentar kira-kira kalau beasiswa ini kata kuncinya ini, atau kalau misalnya jurusan atau kampus ini kata kuncinya ini. Nanti saya akan pin di komentar, kamu bisa tambahkan, kamu bisa usulkan, atau kamu kira-kira yang pas untuk beasiswa atau kampus ini kira-kira kata kunci yang dicari oleh mereka itu apa. Nah, karena itu penting banget. Tips yang nomor 5, surat motivasi beasiswa atau surat motivasi kuliah itu harus berisi prestasi atau keunggulan yang kamu miliki yang relevan. Sekali lagi, yang relevan. Kamu nggak perlu menyebutkan semua prestasi kamu, semua keunggulan, kehebatan kamu, panjang lebar, nggak perlu. Carilah satu atau dua prestasi terbaik kamu, atau mungkin bukan yang terbaik, tapi yang penting adalah relevan. Yang paling bagus tentu adalah prestasi yang menurut kamu paling baik dan relevan. Tapi kalaupun prestasi itu ternyata prestasi yang tidak terlalu baik menurut kamu, tapi relevan, itu masih lebih bagus untuk dimasukkan dibanding dengan prestasi yang paling bagus, tapi ternyata tidak relevan. Karena yang dicari oleh para pemberi beasiswa atau kampus itu adalah relevansi. Orang ini profilnya seperti apa, punya keunggulan apa, sehingga layak dikasih beasiswa atau layak diterima di kampus yang kamu inginkan. Lagi pula, kalau kamu ceritain semua keunggulan, semua prestasi kamu, nanti jadi terlalu panjang. Motivation letter itu maksimal 1 halaman. Meskipun tidak ada kriteria ya, tapi kalau buat saya 1 halaman itu sudah cukup. Kalau lebih dari 1 halaman, nanti yang baca juga males. Terlalu panjang, nggak jelas kemana-mana. Jadi motivation letter itu harus fokus dan padat. Kalau kamu mau contoh motivation letter punya saya, silahkan tulis alamat email di komentar, nanti saya kirim. Ini bisa kamu pakai sebagai referensi untuk membuat surat motivasi beasiswa maupun surat motivasi kuliah, surat motivasi beasiswa LPDP, surat motivasi beasiswa YTB Turki, surat motivasi beasiswa AAS Australia, surat motivasi beasiswa CGS China, segala macam kamu bisa pakai referensi ini. Termasuk bisa kamu pakai untuk mendaftar kuliah, baik itu kuliah S1, S2 maupun S3. Nanti kamu sesuaikan dengan kondisi kamu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.